Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah psikologis terkait teknologi informasi. Baik, kita awali untuk pertemuan kali ini di pendahuluan bahwa apakah teknologi informasi ini, ya, kita awali dengan pertanyaan, apakah teknologi informasi dan internet ini berpengaruh positif atau negatif terhadap individu? Nah, maka jawabannya itu adalah tergantung pada bagaimana individu itu menggunakan teknologi informasi dan internet tersebut. Jika digunakan untuk kebaikan, ya maka akan berdampak baik bagi dia. Tapi kalau digunakan untuk hal-hal yang negatif, tentunya juga akan memberikan dampak yang negatif juga kepada dirinya. Lebih-lebih juga akan berdampak negatif kepada orang lain. Gitu ya. Nah, efek media interaktif ini adalah salah satu teori bagaimana untuk bisa menganalisis mengenai efek media terhadap secara psikologis atau terhadap psikologi manusia. Nah, kata kunci terpenting dalam wacana media modern adalah interaktif. Nah, apa sih interaktif itu? Interaktif itu ya menawarkan interaktivitas. Media digital telah sangat mengubah konsepsi tentang medium. Kalau pada zaman dulu medium atau media itu aktif, ya, kemudian sebagai komunikan itu bersifat pasif. Tapi untuk interaktif ini, ya, kalau sudah menggunakan istilah interaktif, maka komunikan atau penerima pesan itu juga bisa berinteraksi, juga bisa berperan aktif di dalam bagaimana dia memilih informasi, memilih data yang sesuai dengan yang dia inginkan. Kalau masih zaman media cetak zaman dulu apa yang ada di koran itu ya udah itu dibaca semuanya Nah, kita tinggal kalau yang misalnya di dalam satu lembar ada yang dia suka ya dia baca, yang tidak suka ya dia lewati, dia skip, kemudian lihat lagi halaman berikutnya, ada yang tidak suka skip lagi, ada yang tidak suka skip lagi, dan seterusnya hingga selesai. Sudah pasif gitu aja. Tapi kalau sekarang kita bisa mengcustom, nanti ada di bawah teorinya tentang customisasi Jadi di sini kita bisa kita itu bisa interaktif, kita bisa memilih sesuai dengan preferensi kita, baik itu informasi, data, ataupun aktivitas-aktivitas lain di dunia internet atau dunia digital. Itu kata kuncinya adalah interaktif. Ini kalau dari sudut pandang psikologi, ya. Nah, interaktivitas adalah atribut inheren atau yang berhubungan erat dari komunikasi yang dimediasi melalui teknologi digital yang mempengaruhi pengalaman pengguna secara langsung. Jadi dengan adanya interaktivitas ini, pengguna atau user ini memiliki pengalaman yang berbeda, memiliki pengalaman yang lebih nyata, memiliki pengalaman yang unik, dimana untuk setiap user atau setiap pengguna dengan pengguna yang lain itu bisa jadi memiliki pengalaman yang berbeda-beda untuk satu website, untuk satu media digital tertentu. Nah, itu seperti itu. Kemudian interaktivitas ada di mata yang melihatnya, ya. Kalau yang pertama, interaktivitas itu menurut si McLuhan itu tahun 64 itu seperti itu. Nah, kemudian interaktivitas menurut si Rubin tahun 93, interaktivitas ini ada di mata yang melihatnya. Nah, suatu sistem bisa lebih atau kurang interaktif tergantung bagaimana seseorang menggunakannya. Maka secara umum memang di sana ini interaktivitas itu ya bagaimana kemudian user itu bisa berinteraksi dengan kemampuan masing-masing. Nah, itu seperti itu. Maka ditekankan lagi pengalaman seseorang dengan orang lain itu bisa jadi berbeda. Kenapa? Ya karena memang tergantung dari mata yang melihatnya. Maka definisi interaktivitas menurut McLuhan dengan definisi interaktivitas menurut Rubin ini saya kira saling melengkapi. Nah, kemudian efek media interaktif di sana itu nanti ada tiga, di mana di sana itu ada tiga hal ada tiga hal yang dibahas terkait dengan media digital. Yang pertama adalah modalitas interactivity
Nah, jadi modalitas interactivity apa nanti kita lihat. Kemudian ada message interactivity, jadi modalitasnya itu apa, kemudian message-nya seperti apa, lalu source-nya. Nah, itu bagaimana ya, masing-masing itu bisa berinteraksi ya. Nah, yang mana dari ketiga modalitas ini ya, kemudian memberikan dampak kepada psikologis yang berbeda. Yang pertama itu adalah dampak terhadap perceptual bandwidth, yang kedua adalah contingency, dan yang ketiga itu adalah self expression ya. Kalau search ini nanti adalah pada self expression, yang kemudian bisa user engagement with content. Apa ini maksudnya? Yaitu bagaimana si user ini bisa memilih-milih sesuai dengan konten yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ketika dia sudah bisa berinteraksi di sana dari ketiga modalitas ini ya, kemudian dia melakukan interaksi, apa yang kemudian terpengaruh ya, pengaruhnya itu yang pertama adalah pengaruh kognisi itu ya, atau pemikiran. Yang kedua attitude atau sikap atau perasaan itu ya. Yang ketiga ini yang lebih apa itu namanya, lebih mengenal lagi, itu adalah behavior atau perilaku. Jadi ketika kita berinteraksi maka di sana berinteraksi dengan dunia digital itu ya, secara interaktif, maka tiga hal ini akan terpengaruh gitu ya, baik itu kognisinya, baik itu sikap atau perasaannya gitu ya, atau perilakunya. Nah, ini kita harus bisa nanti pilah-pilah. Nah, sekarang kita lihat pengaruh interaktivitas medium ya. Pengaruh interaktivitas medium di sini apa? Yaitu interaktivitas medium atau modalitas ini mengacu pada berbagai metode interaksi yang ditawarkan oleh antarmuka. Misalnya apa? Medium interaktivitasnya apa? Yaitu mengklik, menggeser, itu ya, menyeret, menggulir, dan juga mengarahkan kursor itu ya. Nah, itu adalah beberapa interaksi yang bisa tercipta dari medium itu ya. Jadi interaktivitasnya seperti itu. Masing-masing ini unik dalam kemungkinan tindakan yang mereka tawarkan, sehingga menentukan cara pengguna untuk mengakses, menyandikan, dan mewakili informasi yang disampaikan oleh antarmuka. Jadi ketika kalian sedang berhadapan dengan komputer, dengan gadget ya, yang kalian lakukan itu kan mengakses itu ya. Kalian lakukan itu adalah berdialog secara interaktif dengan antarmuka, yaitu bisa ngeklik, kalau pakai gadget berarti ngetap atau geser itu ya, menggulir, dan seterusnya. Nah, interaktivitas medium ini memberi pengguna kemampuan untuk memanipulasi objek visual dan mensimulasikan gerakan mereka dalam berbagai cara. Nah, interaktivitas medium ini yang berbeda dari interaktivitas modalitas memiliki keuntungan psikologis yang berbeda-beda ya. Nah, kalian bisa perhatikan di sana itu interaktivitas medium dari setiap misalnya ini ya, media sosial dari satu media ke media yang lain itu secara umum sama, tapi di sana itu ada detail-detail yang itu berbeda, namun memberikan pengalaman yang unik bagi setiap penggunanya, sehingga dia bisa mengidentifikasi, oh ternyata ini Instagram enak di bagian sini ketika kita upload foto, kemudian caption dan seterusnya. Oh, ini Twitter ini berbasis teks, kalau orang yang tidak suka tidak suka foto-foto itu ya, dia suka berbasis teks, maka cocok ini nanti pakai Twitter, karena interaksinya itu adalah interaksi utamanya berbasis teks. Kalau Instagram itu berbasis foto, belum lagi nanti kalau YouTube dan seterusnya, WA dan sebagainya, itu ya akan memberikan interaktivitas yang berbeda-beda. Kemudian misalnya slider lebih unggul dalam membantu memori pengguna untuk konten, klik dan share dianggap lebih alami dan intuitif ya untuk digunakan. Gerakan mouse dan aliran penutup dapat mendorong lebih banyak eksplorasi di situs web dan seterusnya. Nah, misalnya sekarang kalian bisa bandingkan antara media chatting WhatsApp dengan media chatting
Telegram misalnya, kalau yang pakai Telegram itu ya. Nah, dari kedua media chatting tersebut itu masing-masing secara umum ya sama, namun di sana ada fitur-fitur unik gitu ya. Ada fitur-fitur unik yang kemudian di satu aplikasi itu ada, tapi di aplikasi yang lain tidak ada. Itu misalnya ya. Nah, itu yang nantinya juga akan memberikan pengalaman yang berbeda, dan pada tahap selanjutnya akan memberikan apa akan memberikan penilaian yang juga berbeda kepada masing-masing aplikasi chat itu ya. Misalnya kalau di WA itu kan nggak ada kalau di WA itu tidak ada apa itu namanya schedule message gitu ya, atau penjadwalan pesan ini. Misalnya saya ingatnya sekarang tapi ini mau saya kirim besok, nah itu schedule message gitu ya. Nah, setahu saya sih nggak tahu kalau yang versi bisnis gitu ya. Nah, tapi kalau di Telegram itu ada gitu ya. Kalau di Telegram kita misalnya kita ingat sekarang tapi ini harusnya disampaikan besok, maka kita nulisnya sekarang kemudian di schedule, tidak langsung terkirim sekarang, walaupun kita sudah kirim send itu ya, sudah dikirim, tapi nanti itu akan di schedule terkirimnya itu adalah besok jam 8.30 misalnya. Nah, itu sangat bisa sekali. Nah, itu pengaruh-pengaruh interaktivitas medium yang seperti itu nanti juga akan mempengaruhi perilaku dari si apa itu namanya pengguna. Nah, misalnya kembali lagi ke WA misalnya ya. Nah, di WA itu kan centang 1 berarti belum terkirim, centang 2 abu-abu berarti sudah terkirim tapi belum terbaca, centang 2 warna hijau berarti sudah terkirim dan sudah dibaca. Nah, kemudian ada orang yang secara psikologis, aku nggak ingin diketahui kalau aku sedang online. Nah, maka apa yang dia lakukan, dia bisa atur gitu ya di privasi, bahwa pesan-pesan yang masuk walaupun dia sudah membaca tapi statusnya tetap sebagai belum terbaca. Nah, itu bisa seperti itu. Itu apa? Nah, itu apa? Jadi interaktivitas yang diciptakan oleh media-media digital itu yang kemudian mempengaruhi tindakan-tindakan yang terkait dengan psikologis untuk bagaimana misalnya adalah isu privasi ya, isu lanyong ora gelem nyong bubul lah, mana dikira lagi online terus gitu ya, dikira wis maca jebule orang bales-bales gitu ya. Nah, kemudian bisa gunakan fasilitas itu. Nah, itu adalah contoh bagaimana pengaruh interaktivitas medium. Efek interaktivitas pesan. Nah, itu yang kedua ya. Interaktivitas pesan ini terkait dengan sifat pertukaran antara pengguna dan sistem. Karena pesan untuk interaksi sudah tertanam di situs web dalam komunikasi yang berbasis web gitu ya. Nah, interaktivitas pesan biasanya diwujudkan dalam bentuk organisasi informasi, misalnya lapisan hierarki, hyperlink, tombol, dan juga alat navigasi serupa yang lainnya. Saat pengguna menggunakan alat ini untuk menavigasi dalam urutan yang berbeda dan membuat keputusan tentang bagian konten mana yang akan dibaca dan mana yang diabaikan, ini sehingga mereka itu sebenarnya adalah sedang bertukar pesan ya, dengan antar muka dengan cara yang unik menurut mereka sendiri. Jadi inilah yang dimaksud dengan interaktivitas pesan. Jadi bagaimana orang itu akan ada, misalnya di layar itu ada banyak pilihan. Kalau kita misalnya ke salah satu aplikasi berita namanya Tirto itu ya, kalau kalian install, nah di sana ketika misalnya mau keluar itu tidak langsung keluar begitu saja, tapi ditawarkan, bener nih mau keluar, coba nih ada berita yang menarik buat kamu. Nah, di situ ada berita 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kalian baca, kalau ada yang menarik ya tentunya akan kita klik gitu ya. Tapi kalau semuanya nggak ada yang menarik ya tentunya kita langsung tutup. Oh maaf, saya mau jadi keluar beneran misalnya ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi interaktivitas pesan ya. Jadi bagaimana sebuah pesan itu muncul yang kemudian kita akan menentukan decision atau pilihan kita, apakah akan melanjutkan atau akan memilih yang lain, atau akan apa di sana langkah-langkah yang lain yang ditawarkan oleh sistem itu ya. Nah, jadi
keputusan tentang konten mana yang akan dibaca dan mana yang diabaikan, mereka sebenarnya sedang bertukar pesan ya. Ini interaktifnya. Jadi kita bisa milih-milih sendiri, beda dengan zaman dulu ketika misalnya ada radio, ada koran ya. Nah, itu begitu. Kalau ada radio ya misalnya kita interaktivitasnya di radio misalnya apa? Kita misalnya sedang mendengarkan sandiwara atau sedang mendengarkan berita, kemudian di sana itu ada iklan. Nah, apa interaktivitas yang bisa kita lakukan? Yaitu dengan menggeser dengan menggeser stasiun, dengan menggeser frekuensi ke stasiun yang lain. Misalnya kalau koran ya berarti kita abaikan saja untuk tidak dibaca misalnya, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, itu konsep-konsep efek dari interaktivitas pesan. Jadi begitu. Model efek interaktivitas menunjukkan bahwa mekanisme kritis dari interaktivitas pesan ini dianggap kontingensi, atau kontingensi itu maksudnya adalah keadaan yang masih diliputi ketidakpastian dan berada di luar jangkauan. Jadi di sana itu interaktivitasnya itu ya tergantung kita memutuskan, dan kita itu bisa jadi di dalam memilih itu berbeda dengan orang lain, dan di sini yang dimaksud dengan ketidakpastian itu ya tergantung. Tapi begitu misalnya kita menentukan dan memilih salah satu keputusan yang kemudian kita masukkan dengan klik salah satu berita misalnya, dengan klik tombol back misalnya, dengan klik tombol save misalnya, nah semuanya itu akan terekam, di history itu ya, di history kita ataupun di servernya si penyedia informasi itu, sehingga di lain waktu ketika misalnya berkunjung ke portal yang sama itu ya, itu akan menjadi informasi berharga yang tentunya akan menawarkan berita-berita yang mirip atau yang senada atau yang setema dengan berita-berita. Misalnya kalau kita sedang mencari berita itu dengan berita-berita yang sebelumnya sudah pernah kita baca. Misalnya kita di minggu kemarin baca berita tentang politik misalnya, nah kemudian ketika kita baru buka aplikasi sekarang untuk aplikasi yang sama misalnya di Kumparan misalnya, nah maka yang muncul itu adalah preferensi dari apa yang kita lakukan di seminggu yang lalu secara interaktif. Kita sudah pilih-pilih sendiri, maka sistem itu ya itu akan interaktif, akan berinteraksi bagaimana untuk memberikan informasi yang sesuai dengan preferensi kita di minggu yang lalu. Nah, itu seperti itu interaktif. Ketika pengguna merasa bahwa sistem merespon mereka secara tidak pasti, mereka cenderung lebih terlibat dengan situs web yang dapat terbawa ke variabel hasil lainnya ini ya. Nah kemudian efek interaktivitas sumber. Nah ini ya yang kalau ini source interactivity. Nah source interactivity atau interaktivitas sumber itu ya. Nah itu apa? Yaitu interaktivitas sumber ini adalah sejauh mana antar muka ini memungkinkan. Antar muka itu maksudnya layar gitu ya, layar gadget atau layar monitor itu memungkinkan pengguna ini berfungsi sebagai sumber komunikasi gitu ya. Jadi komunikasi yang terjadi itu adalah dua arah, yaitu apa? Antara pengguna dengan sistem, pengguna dengan komputer atau pengguna dengan gadget, sehingga bisa melakukan kustomisasi ya. Nah, jadi dengan efek interaktivitas sumber ini bisa melakukan kustomisasi, kita bisa pilih-pilih gitu ya. Dengan hadirnya media sosial, pengguna tidak hanya dapat menyelesaikan konten untuk dirinya sendiri, tapi juga ini kelebihannya apa? Merekomendasikan konten untuk orang lain dan juga membuat konten untuk mereka sendiri. Tidak jarang kalian itu ketika membaca sesuatu yang menarik ya, kemudian ini patut untuk kita share. Nah, kemudian kalian lakukan share ya, kemudian kalian like, kemudian kalian subscribe dan seterusnya itu ya. Nah, ini adalah interaktivitas pada sumber-sumber itu, maksudnya adalah kita ya, sumber source-nya itu adalah kita. Bukan sumber berita, bukan, tapi kita ya, dengan membuat konten sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, psikologi diri sebagai sumber itu ya yang dibahas dalam konteks model agensi menunjukkan bahwa kemampuan untuk mengekspresikan diri ini sangat penting untuk melibatkan pengguna. Jadi para
peneliti di sistem komputer, peneliti di bidang sistem informasi, peneliti di bidang teknologi informasi itu sangat melibatkan pengguna di dalam bagaimana mereka mengembangkan aplikasi-aplikasi yang mereka buat. Nah, ini misalnya keberhasilan dari dua alat media sosial yang paling populer, yaitu Facebook dan Twitter, yang pada intinya ini menawarkan bidang teks sederhana bagi pengguna untuk mengekspresikan diri ya. Jadi sekarang yang menjadi pusat pengembangan, pusat perhatian itu adalah user atau pengguna. Pengguna itu inginnya apa sih? Pengguna itu maunya apa sih? Nah, di sana nanti kebiasaannya apa sih? Nah, nanti dari sana itu kemudian bisa dibuatkan aplikasi untuk bagaimana bisa mengaktualisasikan diri atau mengaktualisasikan sumber. Jadi si sumber ini bisa berinteraktif ya, bisa berinteraksi dengan pengguna yang lain, dengan media-media yang lain. Nah, itu seperti itu. Nah, yang berikutnya model agensi ya. Nah, model agensi ini ada agensi model of customization, ini yang ditulis oleh si Sundar tahun 2008. Ini memetakan anteseden atau hal ehwal yang terjadi terdahulu, terutama tentang riwayat hidup atau masa lampau seseorang. Nah, anteseden teknologi dan konsekuensi psikologis dari diri sebagai sumber. Nah, 3 faktor teknologi utama yaitu interaktivitas, modalitas, dan kemampuan navigasi ini berfungsi untuk memperkuat agensi pengguna melalui mekanisme yang berbeda, menghasilkan hasil psikologis yang berkaitan dengan kognisi, perasaan, dan juga perilaku. Maka ini kita kembali ke sini. Jadi di sana itu bagaimana interaktivitas dari modalitas, interaktivitas modal, interaktivitas pesan, interaktivitas sumber ya, yang kemudian nanti di sana menghasilkan perceptual bandwidth, contingency, dan juga self expression, sehingga akan bagaimana untuk user engagement with content. Jadi bagaimana si user ini bisa mengengagement konten yang dia inginkan ya, mengkustomisasi konten yang diinginkan, sehingga akan berpengaruh terhadap kognisi si user, berpengaruh terhadap sikap atau perasaan si user, dan juga akan berpengaruh terhadap perilaku si user itu ya. Kemudian nah ini tadi 3 faktor teknologi utama, interaktivitas, modalitas, dan kemampuan navigasi ini berfungsi untuk memperkuat agensi pengguna melalui mekanisme yang berbeda. Nah, menghasilkan hasil psikologis yang berkaitan dengan kognisi, perasaan, dan juga perilaku. Nah, agensi customization model ini seperti apa? Nah, ini seperti ini. Yang pertama itu ada interaktivitas, seperti tadi yang sudah kita bahas. Kemudian ada modalitas. Modalitas itu ada 3. Kemudian ada navigability. Navigability ini adalah bagaimana seseorang itu melakukan eksplorasi terhadap suatu web yaitu ya, atau suatu media ya. Nah, dia akan menavigasi, dia dalam menavigasi antara satu orang dengan orang yang lain tentunya akan berbeda. Nah, kemudian akan menciptakan self assured. Jadi diri ini adalah sebagai sumber, bahwa dia itu adalah eksis, dia itu ada itu ya. Yang kemudian keadaan dia itu dipengaruhi oleh interaktivitas dia, oleh modalitas dia, juga oleh navigability dia. Nah, kemudian dari self assured ya, ketika sudah terbentuk self assured, kemudian akan memberikan memberikan pengaruh secara kognitif, akan memberikan pengaruh secara afektif, dan juga akan memberikan pengaruh secara behavioral itu ya. Kalau secara kognitif ini involvement, jadi dia itu merasa terlibat di dalamnya. Nah, kalau kalau afektif itu adalah terkait dengan perasaan, itu adalah identitas, bahwa dia itu memiliki identitas custom sesuai dengan yang dia inginkan. Karena bisa jadi seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, apa yang kemudian terwujud di media online bisa jadi itu adalah sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di dunia nyata dia. Bisa jadi itu adalah hasil hiperbolik apa yang ada di dunia nyata dia. Sebenarnya di dunia nyata dia bisa biasa-biasa saja itu ya, tapi dia ada perasaan yang kayaknya kok
di dunia nyata kok dia terabaikan, di dunia nyata kok dia tidak sesuai dengan idealisme dia. Nah, kemudian identitas dia di media online kemudian menjadi identitas yang hyperbolik, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang paling berbahaya ini adalah yang ketiga, bahwa interaktivitas kita dengan media online, dengan media digital itu bisa mempengaruhi atau bisa mengontrol perilaku kita. Kalau kita berinteraksi dengan media-media yang cenderung negatif gitu ya, nah maka itu cepat lambat, langsung atau tidak langsung itu juga akan mempengaruhi perilaku kita. Kalau negatif ya mestinya akan memberikan pengaruh yang negatif. Kalau interaksi dengan konten-konten yang positif juga akan berdampak memberikan perilaku yang positif juga. Nah, demikian juga pemikiran, ya demikian juga dengan perasaan. Nah, disitulah bagaimana secara psikologis teknologi itu bisa mempengaruhi 3 aspek, gitu ya. Intinya di sini ya ada 3 aspek kognitif, aspek afektif, dan juga aspek behavior. Kognitif itu adalah terkait dengan pemikiran, pengetahuan, logika, gitu ya. Kemudian afektif itu adalah terkait dengan perasaan, terkait dengan hati, itu ya. Dan yang ketiga itu adalah terkait dengan perilaku. Jadi 3-tiganya itu akan terpengaruh oleh media online. Ada orang yang hanya terpengaruh secara pemikiran, tapi secara sikap dan secara perasaan dia tetap objektif, misalnya itu ya. Nah, ada orang yang terpengaruh secara perasaan atau terbawa perasaannya sehingga semangatnya menjadi menggebu-gebu, misalnya ya, untuk satu hal tertentu. Ada juga yang sampai pada taraf tindakan yang kemudian mempengaruhi dia untuk bertindak secara misalnya radikal, misalnya. Nah, itu seperti itu ya. Kita harus hati-hati dan kita harus bisa nanti di dalam mengobati penyakit-penyakit mental yang terkait dengan teknologi informasi. Kita harus bisa memetakan ini yang mana ini yang kemudian rusak dalam tanda kutip itu ya. Apakah pemikirannya, apakah sampai ke perasaannya, atau sampai ke tindakannya. Kalau sudah masuk sampai ke penyakit gitu ya, penyakit mental yang terkait teknologi informasi, nanti di bawah ada itu biasanya ya biasanya itu 3-tiganya itu sudah terpengaruh. Maka pengobatannya, atau kalau bahasa kalian atau bahasa konselingnya itu adalah terapi ya, maka yang diterapi itu adalah 3-tiganya gitu ya. Ya pemikirannya, ya perasaannya, ya perilakunya. Nah, seperti apa nanti kita lihat di bagian belakang. Model teoritis untuk mempromosikan tindakan kesehatan preventif ya. Nah, dari tiga hal yang kemudian kita bahas tadi ya, navigability, interactivity, dan customization gitu ya. Kemudian bisa memunculkan intrinsic motivation, memunculkan motivasi intrinsik yang kemudian bisa untuk engagement with content. Nah, bisa nanti ke attitude, bisa ke behavioral. Attitude itu nanti adalah terkait dengan perasaan, dan ini behavioral adalah terkait dengan intention dari tindakan gitu ya, sehingga bisa membentuk perilaku bermedia digital ya yang sehat gitu ya. Nah, intinya begitu. Kemudian masalah-masalah kesehatan yang diakibatkan oleh pengaruh TI. Yang pertama, malas bergerak, kelelahan mata, kelelahan jari tangan itu ya karena geser-geser itu ya, kelelahan jempol, kelelahan jari-jari kalau misalnya ngetik gitu ya. Nah, sakit kepala juga kalau terlalu lama itu akan menimbulkan sakit kepala. Obesitas juga karena jarang bergerak, hanya di depan monitor saja sehingga menjadi obesitas. Nah, penyakit komplikasi bisa juga termasuk di sana adalah radiasi elektromagnetik. Nah, maka kita harus hati-hati. Kalau penyakit fisik seperti ini, ya obatnya saya kira juga sudah banyak gitu ya. Obatnya juga tersedia
di toko-toko itu ya, ataupun kita juga bisa ke rumah sakit atau ke klinik untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut, karena ini adalah penyakit-penyakit yang terkait dengan kesehatan fisik itu ya. Nah, kemudian kalau yang selanjutnya ini ya, dampak psikologis, kalau yang ini fisik ya, kalau yang penyakit mental nanti ya, setelah ini. Nah, dampak psikologis TI berdasar usia ya saya kira dampaknya itu sama saja, semuanya itu adalah ujungnya akan sampai pada tahap kecanduan. Nah, bayi, balita, anak, remaja, dewasa, manula, semuanya kalau sudah pegang gadget itu biasanya akan lupa diri ya, kalau tidak dikontrol dengan baik. Kenapa? Yang pertama, mempengaruhi pemikirannya, semakin intensif lagi mempengaruhi perasaannya, lebih intensif lagi akan mempengaruhi perilakunya. Jadi semakin lama dia dalam berinteraksi dengan teknologi informasi ya, dengan media-media digital, dengan media-media online, maka akan semakin berpengaruh kepada orang tersebut, baik itu bayi, balita, anak, remaja, dewasa maupun manula ya. Yang cukup memprihatinkan itu adalah ketika ada seorang bayi yang kemudian disambi oleh orang tuanya, entah itu bekerja, entah itu di dapur misalnya, atau membereskan rumah, kemudian si bayi itu dipegangi atau dinengi sama gadget. Nah, itu adalah satu hal yang sangat berbahaya karena masih bayi itu ya. Nah, itu akan memberikan dampak psikologis yang membahayakan kepada si bayi tersebut. Balita juga sama, anak-anak juga sama. Kalau remaja saya kira sudah bisa untuk diajak berpikir secara logis mengenai dampak-dampak dari teknologi informasi, apalagi dewasa itu ya, apalagi manula. Itu begitu. Nah, masalah psikologis terkait TI ini tidak mengenal usia. Jadi baik itu bayi, anak-anak, remaja, dewasa, manula, semuanya bisa terdampak. Nah, semua kalangan usia ini rentan terhadap masalah psikologis yang diakibatkan oleh TI. Jadi kalau sampai kamu keranjingan medsos, itu kamu itu boleh pilih mau gila pakai cara yang mana saja, silahkan. Mau gembira bisa, mau sedih bisa, mau marah bisa, mau sewot bisa, mau kepo juga bisa ya. Semuanya bisa itu dilakukan di internet atau di media sosial. Nah, dampak gadget pada anak yaitu menurunkan konsentrasi, malas membaca, memberi efek candu, menurunkan kemampuan analisis ya, menurunkan kemampuan bersosialisasi, mempengaruhi gaya hidup, menghambat perkembangan, menyuburkan sifat pemalas, gangguan tidur, penyakit mental, dan juga agresif itu ya. Nah, ini juga terjadi pada anak saya itu ya, yang coba untuk dikendalikan ketika menggunakan gadget terlalu lama. Ketika kemudian dilepas atau diminta atau untuk beraktivitas yang lain, dia akan agresif ya. Agresif maksudnya gimana? Dia akan gampang marah itu ya. Kenapa? Karena kesukaannya itu dihambat. Nah, menurut dia, padahal orang tua itu adalah sedang memberikan pendidikan yang baik kepada mereka untuk jangan terlalu lama berada di atau berinteraksi dengan gadget karena bisa berbahaya. Apa bahayanya? Itu banyak sekali itu ya. Kemudian dampak psikologis TI pada anak apa yang selanjutnya, yaitu hati-hati dengan konten pornografi dan porno aksi. Hati-hati juga dengan game online, harus dikendalikan. Jadi sebagai orang tua nanti juga bisa kita memonitor bagaimana penggunaan gadget dari anak-anak ya. Media sosial juga itu harus kita ikuti. Kemudian terpapar paham radikal, nah ini yang paling bahaya itu ya, jangan sampai. Nah, media sosial apa? Jadi banyak orang tua sekarang yang dalam tanda kutip terpaksa mengikuti perkembangan zaman itu adalah dalam rangka untuk ikut memonitor aktivitas online anak-anak sekarang. Jadi anak-anak SD kelas 1, kelas 2 kan sekarang udah memiliki akun
media sosial itu ya, apalagi yang sudah dipegangi gadget sendiri. Kalau gadget orang tua masih bisa dikontrol, kenapa masih menggunakan akunnya orang tua. Tapi kalau yang sudah dipegangi gadget sendiri, nah itu harus hati-hati itu ya. Nah bisa jadi nanti mereka membuat akun Gmail sendiri yang kemudian dia bisa mengikuti berbagai mengikuti berbagai media sosial yang menurut dia itu menarik. Nah, itu harus hati-hati. Kemudian, nah ini intinya ya, penyakit mental terkait teknologi informasi ini yang pertama ada namanya selfistis. Apa itu? Penyakit keranjingan bersuah foto. Jika tidak melakukan selfie maka dirinya merasa tidak nyaman, ada sesuatu yang kurang. Nah, silakan kalian bisa introspeksi apakah kalian sudah masuk ke selfistis apa belum itu ya. Seberapa banyak kalian bersuah foto dalam sehari, sekali, dua kali? Kalau sampai di atas puluhan kali, saya kira itu sudah terindikasi kalian itu terkena penyakit mental namanya selfistis. Jadi kalau tidak selfie kemudian diupload di media sosial kalian, itu rasanya ada yang kurang, apakah pada gatel itu ya. Nah itu bahaya. Kemudian yang kedua, ini phantom ringing syndrome. Ini adalah merasakan adanya getaran pada gadget yang tersimpan di saku, padahal sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Nah ini banyak terjadi pada kita ya, termasuk saya juga ya, nggak ada apa-apa, bengong ya, tiba-tiba seolah-olah seperti ada yang bergetar gadget kita, kemudian kita ambil, setelah dibuka ya ternyata memang tidak ada apa-apa gitu ya. Phantom ringing syndrome gitu ya. Ada orang yang bentar-bentar buka HP padahal ya nggak ngapa-ngapain, cuman buka saja, habis itu masukin saku lagi. Ada itu ya, istilahnya kalau bahasa Jawanya itu sawan ya. Sawan itu sedikit-sedikit melakukan hal yang sama itu ya, sawan. Jadi sawan zaman modern itu adalah sawan phantom ringing syndrome. Dikit-dikit ambil HP, dikit-dikit buka HP itu ya. Nah bisa kalau misalnya dihitung di dalam durasi 1 menit bisa jadi sampai 10-20 kali misalnya itu ya. Dalam 1 jam itu bisa sampai puluhan kali itu ya. Nah itu berarti terkena phantom ringing syndrome. Nah ini akan kelihatan ketika misalnya gadget itu kita jauhkan dari orang tersebut, maka dia akan merasa galau, dia akan merasa bingung dan seterusnya. Yang berikutnya itu ada Google Effect, yaitu orang yang berpikiran bahwa segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan Google. Apa-apa Google gitu ya. Nah, ini Google Effect. Nomophobia atau nomobile phobia, yaitu apa? Perasaan takut yang berlebihan apabila hidup tanpa ponsel atau gadget. Bahkan hanya karena kuota data tinggal sedikit atau sinyal lemot atau tidak ada WiFi. Ini bahaya. Misalnya ya, ketika kita itu ketinggalan dompet, ketinggalan identitas, ketinggalan tas, ketinggalan buku ketika mau berangkat kuliah, nah kita santai saja, udahlah nggak apa-apa, udah berangkat, udah sampai kampus, kita ikuti saja. Tapi coba kalau misalnya kalian itu berangkat ke kampus, sampai di kampus kok HP-nya ketinggalan, wah pasti itu akan langsung kalian balik kanan menuju ke pondok atau menuju ke kos kalian untuk segera mengambil gadget itu ya. Nah itu hati-hati, kalau udah sampai seperti itu bisa jadi kalian sudah terkena nomophobia itu ya. Yang berikutnya cyberkondria. Apa itu? Kecenderungan percaya bahwa seseorang ini memiliki pemahaman terhadap sesuatu setelah mendapat informasi online. Kemudian muncul kecemasan baru karena banyak informasi yang malah simpang siur. Misalnya informasi mengenai suatu masalah penyakit dan berbagai pengobatannya. Misalnya kalian sakit gigi, kemudian cari informasi di dunia cyber, di internet, cari di Google. Nah, apa yang kalian dapatkan? Sakit gigi, kalian ketik obat sakit gigi. Nah, kalian ketik, kemudian akan muncul ribuan hasil pencarian. Kemudian kalian baca, semakin dibaca, sakit gigi bisa menyebabkan meninggal dunia misalnya. Ada contohnya cerita begini karena begini
ya, karena ada salah tindakan maka menyebabkan meninggal dunia. Nah, maka hati-hatilah ketika sakit gigi, periksalah ke dokter misalnya itu ya. Padahal sebenarnya ditambani dengan obat pereda nyeri aja misalnya sudah sembuh. Nah, tapi ternyata dengan kalian membaca banyak informasi di media online itu ternyata kalian itu semakin bingung, Anda semakin cemas dengan apa yang kalian dapatkan informasi itu di internet. Nah, itu harus hati-hati. Berikutnya disorder gaming internet, yaitu penyakit mental yang terkait kecanduan game internet. Nah, ini penyakit ini juga sudah banyak korbannya ya, anak-anak yang kecanduan game itu ya, yang kemudian dia masuk ke rehabilitasi, masuk ke apa itu namanya psikoterapi. Jadi bagaimana memberikan obat-obatan untuk menenangkan pikiran, untuk menenangkan jiwa gitu ya. Nah, di sana diasupi dengan obat-obatan medis. Itu ada disorder gaming internet itu. Kemudian yang berikutnya sosmed addicted, yaitu ketagihan bermedia sosial. Nah, ini juga bisa dilihat, kalian juga bisa introspeksi apakah kalian termasuk salah satu pengidap dari penyakit ini. Nah, kalau kalian adalah salah satu pengidap, ya bahaya. Padahal kalian itu adalah mahasiswa psikologi, ya, adalah mahasiswa konseling yang harusnya justru malah kalian itu waspada, jangan sampai kalian terkena. Kenapa? Bisa jadi nanti pasien kalian itu adalah penderita penyakit mental terkait dengan apa yang dipaparkan ini. Hati-hati, malah terapisnya malah terkena dari salah satu penyakit ini lah ya, wagu gitu ya. Nah, makanya di sana kalian harus hati-hati, jaga mental kalian itu ya, karena kalian bisa mengobati mental seseorang kalau mental kalian itu sehat. Itu pesan dari saya. Apa yang harus kita lakukan? Ya tentunya dengan berbagai ancaman yang ada itu terkait dengan masalah-masalah psikologis gitu ya, terkait dengan teknologi informasi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ya lakukan komunikasi yang efektif gitu ya. Kemudian hindari kekerasan dalam rumah tangga, ciptakan lingkungan yang kondusif, peran aktif orang tua dalam mendidik, pilih konten sesuai usia, batasi waktu internet gitu ya. Kemudian tanamkan kebijaksanaan dalam mengakses konten digital. Nah, ini adalah beberapa hal yang terkait dengan penyakit mental yang terkait dengan teknologi informasi. Nah, untuk 2 slide selanjutnya itu adalah tugas kita atau tugas kalian nanti yang akan saya jelaskan di video lainnya. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ada komentar atau ada pertanyaan bisa kalian sampaikan di grup WhatsApp ataupun di channel YouTube saya ataupun di iKlas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.